Oke, selamat sore adik-adik semua. Hari ini Dekku kita akan membahas tentang yang namanya soal TO sejarah super intensif yang pertama. Nah, tapi terlebih dahulu Dekku, abang perkenalkan dulu nama abang. Nama abang Alwan Zalbi Kantun Tarigan, pembimbing sejarah dari Bimbel. Kalian tahu. Nah, oke Dekku, tanpa berlama-lama lagi, mari kita diskusi satu persatu soal sejarah di TO super intensif yang pertama. Oke, nah kita langsung saja Dekku masuk soal yang nomor 1. Soal nomor 1. Nah, kita perhatikan Dekku, soal nomor 1. Jadi, nah, di soal nomor 1 Dekku, membacakan soalnya, mempelajari perkembangan manusia dengan melihat asal-usul dari manusia tersebut berdasarkan fosil manusia purba merupakan bagian dari ilmu. Oke, yang ditanyakan sini bagian dari ilmu. Berarti kita berbicara di sini tentang yang namanya diperhatikan tentang yang namanya ilmu bantu negara. Ilmu bantu negara. Nah, dikatakan ilmu bantu negara itu merupakan cabang ilmu yang memiliki peran penting untuk membantu ilmu sejarah mengungkap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, yang itu ada beberapa cabang ilmu bantu sejarah itu di antara itu bisa kita lihat pada ada namanya itu paleo antropologi. Paleoantropologi. Jadi paleoantropologi ini berbicara tentang membahas yang namanya asal usul umat manusia. Ingat, umat manusia berdasarkan objek penelitian itu, ingat, berdasarkan objek penelitian itu. Objek menggunakan fosil. Dan itu fosil itu merupakan sisa tulang kehidupan manusia di masa lalu. Nah, itu dia itu kalau paleoantropologi. Nah, kemudian apa lagi Bang? Kemudian itu kita masuk lagi ada dia itu arkeologi. Arkeologi. Nah, ingat, dikatakan di arkeologi itu merupakan ilmu bantu sejarah yang mempelajari kehidupan masa lampau khususnya di praksasa sebelum mengenal tulisan. Nah, tapi itu berdasarkan kalau tadi asal-usul manusia berdasarkan objeknya itu adalah fosil. Kalau dia arkeologi itu berdasarkan yang namanya artefak, artinya peninggalan berupa benda ataupun hasil kebudayaan daripada manusia purba tersebut. Nah, kemudian apa lagi Bang? Kemudian itu ada lagi kita belajar yang namanya numismatik. Numismatik. Nah, kalau dia numismatik, ini sebenarnya sudah masuk ke tahapan ketika manusia itu sudah membuat budaya yang lebih tinggi, khususnya itu berkaitan dengan alat tukarnya. Ya, bisa kalian perhatikan itu adalah berkaitan dengan cabang ilmu yang mempelajari tentang mata uang. Ingat, tentang mata uang. Kenapa dipelajari tentang mata uang? Bang, karena itu berkaitan dengan mata uang itu bahan-bahan itu kan cenderung yang namanya bertahan lama, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber untuk mengungkap peristiwa sejarah di masa lalu. Nah, kemudian itu ada namanya filologi. Nah, filologi ini berkaitan dengan yang namanya kesusastraan. Dengan kesusastraan ataupun bahas kesusastraan. Dan filologi apa lagi Bang? Ada lagi yang terakhir itu ada namanya geologi. Kalau sudah di geologi yang berfungsi juga di pembawahan masa praksasa itu berdasarkan geologi, artinya berdasarkan lapisan kulit bumi ini untuk melihat proses asal muasal daripada kehidupan manusia purba. Nah, oke itu lagi beberapa cabang ilmu bantu sejarah itu sebenarnya banyak sekali ada antropologi, geografi, itu berkaitan semua terhadap peristiwa sejarah. Selama itu ingat memiliki keterkaitan terhadap peristiwa masa lampau untuk membantu mengungkap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke kita perhatikan jawabannya di soal kita. Nah, kita perhatikan apa kira-kira yang cocok Bang. Oke
Ada geologi, paleoantropologi, paleontologi, stratigrafi, dan geologi. Berarti kalau kita perhatikan soal itu, jawaban yang lebih cocok itu adalah paleoantropologi. Berarti jawaban yang tepat itu adalah di option pilihan. Option pilihan yang B. Oke, itu dia itu. Soal nomor yang pertama. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke option, bukan option, soal nomor yang kedua. Oke, soal nomor yang kedua. Nah, di soal nomor yang kedua, membacakan soalnya itu konsep ruang dalam sejarah pada dasarnya sangat penting sebagai informasi yang akurat dalam sebuah peristiwa sejarah. Adapun tujuan dari konsep ruang. Oke, mari kita pahami terlebih dulu. Apa itu ruang? Nah, bicara tentang ruang itu, ruang merupakan salah satu unsur dari sejarah itu. Artinya apa? Ruang itu berkaitan dengan tempat kejadian. Tempat kejadian dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kira-kira apa tujuan dari konsep ruang? Nah, tuliskan itu apa kira-kira tujuannya? Tujuannya itu tidak lain adalah, ingat tujuannya deh. Tujuannya untuk yang namanya itu memberikan, ingat, memberikan batasan supaya apa bang? Supaya kajiannya itu tidak meluas. Kajian tidak meluas. Artinya apa bang? Ingat itu dalam sejarah itu mengenai yang namanya kausalitas sebab akibat. Artinya dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain itu saling berkaitan. Nah, tapi itu kadang-kadang kita butuh suatu peristiwa yang spesifik di suatu tempat. Oleh karena itu kita gunakan konsep ruang dan waktu. Nah, contohnya apa bang? Akan kasih contohnya. Contohnya ini bisa kita lihat dalam yang namanya contohnya sejarah kota Medan. Nah, sejarah kota Medan. Ingat, kota Medan itu bagian dari Sumatera Utara. Banyak juga kota-kota lainnya di sekitar kota Medan. Tapi itu dengan yang namanya konsep ruang tadi, kita memiliki cakupan ataupun kajian yang dia akan membahas tentang kota Medan. Setelah diberikan penjelasan yang lebih detail tentang kota Medan. Artinya apa? Memiliki ciri khas tersendiri dari peristiwa yang ingin kita ungkap dari masa lalu. Oke deh, mari kita perhatikan jawabannya. Yang mana kira-kira yang tepat? Oke. Nah, tadi di situ supaya kajian sejarah menjadi unik, supaya kajian sejarah lebih menarik, supaya kajian sejarah umumnya bisa terbatas, supaya kajian sejarah tetap ingat atau badi, supaya kajian sejarah dapat dinikmati semua orang. Oke, berarti yang maksud adalah supaya kajian sejarah umumnya bersifat terbatas. Artinya apa? Seperti yang sampaikan tadi, harus kita pahami dulu. Kajiannya tidak mulus. Karena kalau kajiannya tidak mulus itu, nah itulah yang nanti kita tidak memahami apa sebenarnya isi dari peristiwa sejarah yang ingin kita tahu dari daerah tertentu. Nah, itu dia konsep dari ruang dan waktu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke soal yang namanya nomor 3. Oke, tapi sebentar dulu deh, ada di jawaban yang tepat, abang bisa. Nah, iya, jawaban yang nomor 2 itu adalah C. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, dalam penelitian sejarah, susunan sistematis sangat diperlukan. Adapun susunan sejarah setelah sumber verifikasi akan dilakukan tahapan penafsiran. Tetapi jauh sebelum sumber dikritik atau kritik sumber harus terlebih dahulu dilakukan yang namanya tahapan. Oke, berarti di sini berbicara tentang susunan sejarah yang sistematis. Ingat metode itu cara yang tersusun ataupun sistematis. Nah, di situ dikatakan susunan sejarah setelah verifikasi akan dilakukan tahap penafsiran. Tetapi jauh sebelum kritik ataupun kritik sumber, berarti verifikasi sama kritik sumber ini sama dia. Harus terlebih dahulu dilakukan tahapan metode penelitian sejarah. Mari kita lihat metode penelitian sejarah. Nah, metode penelitian sejarah itu dapat kita bagi, ingat dapat kita bagi menjadi yang namanya 4 tahapan. Nah, apa saja itu, Bang? Oke. Nah, di tahap yang pertama itu terkait yang namanya metode penelitian sejarah ini ada di namanya adalah heuristik. Ingat, ada namanya heuristik. Nah, heuristik ini itu sama artinya dengan tahapan yang pertama sekali kita lakukan, yaitu mengumpulkan yang diperlukan dalam sebuah sejarah. Ya, pastinya
berkaitan dengan sumber. Ini yang harus kita kumpulkan. Nah, kemudian tahap berikutnya deh, kita masuk yang namanya verifikasi ataupun kritik. Kan kritik sumber. Nah, yang ekor dalam pengumpulan sumber tadi, sebenarnya kita bagi juga menjadi dua dia. Ada dia sumber primer dan juga sumber student. Hal yang sama juga terjadi di verifikasi. Ada kritik ekstern untuk melihat keautentikan sumber tersebut ataupun keaslian. Kemudian ekor ada juga yang namanya kritik intern untuk mengukur ataupun melihat kredibilitas daripada sumber tersebut. Nah, kemudian ekor tahapan selanjutnya itu setelah heuristik baru ekor ada namanya interpretasi. Nah, ataupun itu juga kita kenal dengan istilah tahap penafsiran. Itu artinya apa, Bang? Sumber tadi yang sudah kita verifikasi, sudah kita kritik, sudah kita pastikan itu asli atau tidak, sudah kita uji kredibilitasnya, itu akan menghasilkan data yang akurat atau fakta. Ingat, sejarah itu selalu bicara tentang fakta dia. Nah, berarti itu di tahap interpretasi ini dilakukan tahap penafsiran. Artinya menyusun dan menggabungkan fakta-fakta yang terjadi. Nah, dari penyusunan fakta-fakta itu nanti perlu kita lakukan tahap yang terakhir, yaitu tahapan historiografi. Tahap historiografi itu berarti sama dengan tahap menulis kembali. Jadi, perhatikan ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi begitu. Oke, mari kita lihat soal ini. Kira-kira apa jawabannya? Nah, soalnya tadi dikatakan itu ada pensusunan sejarah setelah sumber verifikasi akan dilakukan tahap penafsiran. Berarti setelah verifikasi kita lakukan interpretasi. Tapi pertanyaannya, jauh sebelum sumber dikritik atau kritik sumber harus terlebih dahulu dilakukan tahapan berarti sebelum verifikasi. Berarti kita harus melakukan yang namanya tahapan heuristik ataupun mengumpulkan sumber. Nah, kita lihat opsi yang cocok. Iya, berarti jawaban yang cocok itu adalah ada di option D. Oke, ada di option D. Itu dia itu untuk nomor 1, 2, dan nomor yang ketiga. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali deh soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya itu kita masuk ke yang namanya nomor 4. Oke, diperhatikan. Kita masuk soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini itu abang bacakan soalnya. Perdagangan dari India merupakan salah satu yang sangat berpengaruh dalam perkembangan agama di Nusantara, termasuk juga agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari teori. Nah, ada pilihan beberapa di situ: Mekah, Gujarat, Cina, Persia, dan teori Marco Polo. Nah, ingat itu dalam kedatangan Udayana dan juga agama Hindu-Buddha, itu bangsa India memiliki yang namanya peranan yang penting. Oke, nah, berarti itu di sini berbicara tentang teori masuknya ya Islam ke Nusantara. Rapat teori yang mendukung tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, apa saja itu, Bang? Di antaranya ada yang kita kenal dengan istilah teori Arab. Nah, teori Arab ini itu didukung juga oleh salah satu tokoh, namanya itu adalah Buya Hamka. Nah, mengatakan itu bahwasanya agama Islam itu langsung datangnya dari peranan bangsa Arab. Bahkan itu sudah tiba di Nusantara pada abad ke-7. Nah, oke, selanjutnya ada teori yang lagi, Bang. Selanjutnya ada yang namanya teori Persia. Oke, Persia ini di mana kira-kira, Bang? Seperti pernah saya mendengar. Oke, ingat, kalau Persia itu merupakan salah satu bagian dari peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Mesopotamia, dan Persia merupakan salah satu bagian dari peradaban Mesopotamia. Nah, Persia itu kemudian sekarang kita kenal juga dengan istilah negara Iran. Ya. Nah, kemudian teori Persia ini didukung oleh siapa, Bang? Nah, kalau dari teori Arab didukung oleh Buya Hamka, kalau dia teori Persia itu didukung oleh Hussein. Nah, Hussein tidak ada di Ningrat. Nah,
yang dimaksud dengan teori versi ini mengatakan bahwasanya agama Islam yang datang ke Nusantara itu berasal dari yang namanya Iran begitu. Nah, kaitannya apa bang? Karena ada adanya beberapa kebudayaan Islam yang ada di Indonesia maupun di Nusantara memiliki kemiripan yang namanya dengan Iran. Nah, oke, selanjutnya ada itu namanya teori Gujarat. Nah, ingat itu teori Gujarat ini sama dengan India. Nah, kalau lihat teori Gujarat ini didukung juga oleh seorang tokoh bernama Snow Horgonje. Nah, mengatakan itu bahwasanya kedatangan agama Islam itu berkaitan dengan aktivitas hubungan perdagangan yang sudah lama dilakukan antara pedagang-pedagang dari Gujarat dengan para pedagang Indonesia itu. Dan di situ juga tercipta yang namanya proses penyebaran agama Islam. Nah, itu yang disampaikan dari Gujarat itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya teori Cina. Teori Cina. Nah, teori Cina itu sebenarnya lebih berkaitan terhadap kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Ingat, raja pertama dari Kerajaan Demak itu adalah Raden Patah. Nah, Raden Patah ini dikatakan masih seorang keturunan Tionghoa ataupun keturunan Cina, dan juga merupakan bagian dari kerajaan terbesar sepanjang masa di Nusantara selain Sriwijaya, yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, itulah dia melatar belakang kenapa nanti dikatakan teori Cina juga memiliki yang namanya pengaruh terhadap perkembangan ataupun asal-muasal agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, oke deh Bu, kita perhatikan soalnya. Nah, sebenarnya Gus gampang menjawabnya karena ini sudah dijelaskan dari perdagangan dari India. Hanya saja India itu memiliki kesamaan nama daripada teori Gujarat. Berarti jawabannya yang tepat itu berada di opsi pilihan yang B, yaitu Gujarat. Teori Gujarat. Oke. Yang tepat berarti ada di opsi B. Oke deh, nah selanjutnya kita masuk ke yang nomor kelima. Nah, di nomor kelima, Minahasa merupakan salah satu daerah di Indonesia yang meninggalkan banyak bukti hasil kebudayaan manusia purba. Salah satu hasil kebudayaan yang dapat dikategorikan ke masa Batu Muda adalah berbicara tentang Minahasa itu merupakan salah satu daerah yang terletak di Pulau Sulawesi. Kalau nama dulu Sulawesi itu kita kenal juga dengan istilah Celebes. Nah, kalau bicara tentang Batu Muda itu, ingat bisa kita lihat beberapa peralatan dari masa Batu Muda. Peralatan dari masa Batu Muda. Nah, ada beberapa peralatan dari masa Batu Muda itu, di antaranya bisa kita lihat dari ditemukan yang namanya kapak lonjong. Kemudian ada lagi yang namanya kapak persegi. Nah, kapak persegi. Kemudian baru, di antara kita itu ada kapak baru. Nah, kapak baru ini adalah yang ditemukan di daerah Minahasa. Sebenarnya itu yang terkandung juga dari Minahasa sebenarnya ada dari itu, tapi dia lebih ke arah peninggalan di masa Megalitikum atau di tempatnya adalah batu besar. Di situ nanti kita temukan salah satu yang fungsinya untuk menyimpan jenazah atau sebagai kuburan. Yang bisa kalian tahu namanya adalah waduk. Nah, dari sini itu berdasarkan peralatan bertemu yang bersama Minahasa itu adalah kapak batu. Nah, oke, kita perhatikan itu. Soalnya kira-kira semana kira-kira jawaban yang tepat. Nah, kita lihat. Berarti ada kapak lonjong, kapak genggam, kapak corong, kapak tahu, dan kapak bende. Perhatikan itu, proses pilihan di situ itu hanya dua yang berkaitan dengan Batu Muda. Ada kapak lonjong dan ada kapak tahu. Kalau kapak genggam dia lebih karena yang namanya masa Batu Tua ataupun Paleolitikum. Kalau kapak corong itu berkaitan dengan zaman logam. Nah, atau kapak corong sini juga kita kenal dengan istilah kapak perunggu. Nah, kemudian ada kapak pendek. Kalau kapak pendek ini ditemukan pada masa Mesolitikum. Batu mana itu Batu Muda? Iya, jadi penyidik adalah batu tengah. Nah, itu dia itu. Berarti jawaban yang tepat adalah ya opsi pilihan D, yaitu kapak baru. Oke, next kita lanjut lagi soal berikutnya, yaitu nomor 6. Nah, kita perhatikan soal nomor 6. Dalam pemerintahan Sriwijaya kerap dikaitkan dengan Mataram kuno.
Bahkan raja terbesar dari Sriwijaya adalah bagian dari kerajaan Mataram kuno, yaitu ada di situ itu 5 raja. Ingat, ini merupakan 5 raja besar pada masanya. Satu persatu akan aku jelaskan di mana asal muasalnya begitu. Nanti kita cocokkan dengan soalnya. Nah, yang pertama ada raja Dapuntahiang. Nah, Dapuntahiang. Nah, siapakah Dapuntahiang itu? Ingat itu, Dapuntahiang itu merupakan raja sekaligus pendiri daripada kerajaan. Nah, pendiri ini kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan bukan Majapahit ya, kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi tadi nama tokohnya itu adalah si Empu Sino. Empu Sino. Siapa itu Empu Sino? Empu Sino itu merupakan salah seorang yang berasal dari Wangsa Isyana. Ya, ini yang memindahkan yang namanya kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju yang namanya Jawa Timur. Itu dia situ. Nah, kemudian selanjutnya ada tadi nama raja Samaratungga. Ataupun itu dalam catatan sejarah itu dikenal juga dengan istilah nama Rakaiwara. Nah, ini merupakan berasal dari kerajaan Mataram kuno. Dan itu merupakan salah satu orang yang memiliki peranan penting, yaitu membangun salah satu candi termegah yang ada di Indonesia pada saat ini, ya, Candi Borobudur. Nah, kemudian itu selanjutnya ada tadi di situ nama Ken Arok. Ken Arok. Nah, Ken Arok ini kan kita kenal juga cerita yang menarik, Ken Arok dan Ken Delis. Nah, saya pikir Ken Arok merupakan pendiri dari kerajaan Singosari. Ingat itu kerajaan Singosari itu memiliki hubungan yang sangat dekat, memiliki yang namanya hubungan yang sangat dekat dengan kerajaan Majapahit. Nah, kemudian itu yang terakhir ada itu namanya Balaputradewa. Ingat, Balaputradewa. Nah, siapa itu Balaputradewa, Bang? Balaputradewa itu merupakan raja terbesar. Ingat, ini sama itu juga raja terbesar. Raja terbesar pada masa Sriwijaya. Nah, di sini dia membawa kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Nah, deh, berarti jawaban di sini yang cocok Ken Arok Singosari kita tulis, baru Empu Sino yang memindahkan Mataram ke Jawa Timur juga tidak. Dapuntahiang itu pendiri, berarti bukan raja terbesar. Berarti itu Samaratungga dan Balaputradewa yang menjadi pilihan. Nah, itu di sini sudah jelas raja terbesar itu adalah Balaputradewa. Pertanyaannya siapa Balaputradewa? Balaputradewa itu masih memiliki yang namanya keterkaitan dengan Mataram kuno. Dia tinggal di Mataram kuno itu. Bahkan ketika proses kepindahan dari Sriwijaya itu berkaitan erat dengan perebutan kekuasaan dengan kakak iparnya, yaitu abang iparnya, yaitu si Rakai Pikatan. Karena kalah, dia pun pada akhirnya kembali ke Sriwijaya. Kenapa kembali ke Sriwijaya, Pak? Karena ibu ataupun orang tua dari si Balaputradewa itu berasal dari kerajaan Sriwijaya. Itu dia. Dan pada akhirnya ingat, Balaputradewa menjadi salah satu raja terbesar, membawa Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai perdagangan itu. Bahkan di Selat Malaka juga semenanjung Malaka. Oke, berarti jawaban yang tepat itu berada pada opsi pilihan yang D. Ya. Jadi itu nomor yang ke-6. Nah, selanjutnya itu kita masuk lagi ke soal nomor yang ke-7. Oke, kita masuk soal
nomor 7. Oh, soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 itu berdasarkan ilmu geologi, maka lapisan bumi berupa peninggalan sisa fosil kehidupan yang paling bawah adalah kehidupan pada masa. Oke, itu berarti itu berbicara tentang pembakaran masa praaksa. Pembakaran namanya masa praaksa. Tapi itu berdasarkan yang namanya geologi atau lapisan kulit bumi. Yang itu terbagi menjadi 4 yaitu lapisan kulit bumi atau pembakaran masa praksara berdasarkan lapisan kulit bumi ya. Nah, yang pertama ada dia namanya paleo. Oke, belum paleo. Ada namanya itu adalah arkaibus. Arkaibus. Nah, apa itu arkaibus? Arkaibus itu samatnya dengan belum ada kehidupan. Ingat, berarti tanpa kehidupan. Tanpa kehidupan. Nah, kemudian itu setelah arkaibus, kita lanjut ke yang namanya kehidupan tertua ataupun kehidupan yang paling bawah, yaitu paleozoikum. Nah, paleozoikum ini samatnya dengan kehidupan tertua. Kemudian pun dilanjutkan dengan pembakaran masa berikutnya ada Mesozoikum itu. Mesozoikum. Kemudian itu juga ada Neozoikum. Ingat itu kalau dia Neozoikum ini nanti terbagi lagi menjadi 2, yaitu tersier dan juga kuartir. Nah, ya, terbagi lagi menjadi 2 itu terdiri atas tersier dan kuartir. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini kan itu pembakaran masa praksara yang ditanya adalah kehidupan yang paling di bawah, yang lapisan kulit bumi yang paling bawah. Berarti jawaban yang tepat itu adalah pada paleozoikum. Jadi jawabannya yang tepat itu ada pada opsi pilihan yang ke B. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk nomor 8. Kita masuk ke yang namanya nomor 8. Kepercayaan merupakan salah satu bukti adanya perkembangan dalam kehidupan manusia purba. Sistem kepercayaan sederhana pertama kali dikenal pada masa ini berbicara tentang kepercayaan. Nah, kalau secara definisi kepercayaan ini kan itu banyak kita kenal ya, contohnya itu seperti animisme, dinamisme ataupun totemisme itu. Tapi jauh sebelum itu kepercayaan seperti apa yang berkembang? Nah, kepercayaan itu pertama kali berkembang itu pada masa yang batu tengah itu, pada masa batu tengah ataupun Mesolitik. Pada masa batu tengah. Nah, ditandai dengan apa, Bang? Ditandai dengan yang ditandai dengan lukisan di dinding 2. Lukisan di dinding 2. Ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang paling sederhana ataupun paling awal daripada masa kehidupan manusia purba. Ingat, kepercayaan ini nanti itu di sini masih hanya sekedar lukisan aja deh. Baru masuk nanti sudah makin banyak dari spesifiknya seperti kepercayaan kepada nenek moyang, kepercayaan kepada benda-benda tertentu ataupun bahkan kepada yang tidak sakral. Nah, baru di masa megalitik nanti itu di situlah sudah banyak itu yang namanya bentuk-bentuk wujud daripada penyembahan mereka ataupun media penghubung penyembahan mereka terhadap kepercayaan yang mereka anut. Tapi itu baru muncul di zaman batu yang besar, zaman batu besar. Oke, nah itu dia itu untuk soal nomor 8. Kira-kira jawaban yang cukup itu ada di opsi mana? Oke, ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, Paleozoikum. Berarti yang lebih tepat itu adalah jawabannya pada opsi pilihan yang B, yaitu Mesolitik. Nah, oke itu ada pembantu tengah tadi ya. Nah, kita lanjut kembali itu untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut lagi soal nomor yang ke-9. Nah, apa itu 9 kan? Oke. Sekarang diperhatikan itu. Nah, di soal nomor yang 9 dikatakan merupakan peralatan yang sudah diubah sampai halus
dan berasal dari batu kali kehitam-hitaman. Nah, berarti dari di sini peralatan yang sudah diupang. Nah, diupang ini artinya sama dengan sudah diasah. Diasah sampai halus. Nah, dan ingat itu dan berasal dari batu kali. Nah, berarti kalau berbicara tentang teknik yang namanya sudah diubah atau sudah melakukan teknik pengasahan, berarti ini berbicara tentang peralatan hidup yang berasal daripada masa pemikiran yang Neolitik. Karena kalau Mesolitikum itu masih hanya di tahap dibentuk saja. Kalau sudah Neolitikum sudah dibentuk dan juga sudah dihaluskan. Oke, mari kita lihat soalnya tadi. Nah, di soalnya tadi dikatakan bahwasanya peralatan yang dimaksud di sini ada pilihan kapak corong, kapak perunggu, kapak corong sama kapak perunggu sama, kapak kanan kali itu bukan dari Neolitikum. Berarti jawabannya itu antara B dan juga C, yaitu kapak persegi. Kapak persegi dan juga kapak lonjong. Nah, berdasarkan deku, warna dan juga bentuknya deku, ingat kapak lonjong itu cenderung berwarna hitam deku. Karena berasal dari batu kali deku, bukan dari sungai. Nah, ini jawaban yang lebih tepat itu berkaitan dengan tadi penjelasan itu adalah lebih ke arah kapak lonjong. Di opsi pilihan yang tepat itu ada pada opsi C. Nah, oke, selanjutnya kita masuk kembali ke nomor yang ke-10. Kita masuk ke nomor 10. Nah, perhatikan itu di nomor 10. Kedatangan Hindu-Buddha meninggalkan jejak yang menjadi warisan budaya bagi Indonesia. Adapun yang termasuk warisan dalam seni rupa dan juga ukir adalah, oke deh, perhatikan deh, di situ ada beberapa contoh bangunan. Bukan contoh bangunan, contoh hasil kebudayaan pada masa Hindu-Buddha. Di antaranya ada stupa, kemudian ada juga yang namanya sastra, kemudian ada filsafat. Nah, kemudian ada itu, perhatikan soalnya deh. Lalu itu ada makar. Ada yang namanya aksa. Nah, yaitu stupa ini berkaitan dengan bangunan. Artinya apa? Hasil kebudayaan dari bangunan. Kenapa seperti itu? Apa itu stupa? Nah, stupa itu merupakan bagian dari candi. Ingat, bagian dari candi. Kenapa dikatakan bagian dari candi? Ingat, ada dia punya bunda. Perhatikan candi Borobudur, kemudian itu ada dia seperti itu mantuk yang dibalikkan. Itu merupakan stupa. Nah, kemudian itu ada sastra yang dengan sama dengan karya tulis itu berkaitan dengan bahasa. Filsafat itu, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi, Bang? Selanjutnya itu ada makar. Ada apa, Bang? Ada makar. Nah, makar ini bersama dengan ada yang itu lambang-lambang atau simbol tertentu yang ada pada kepercayaan agama Hindu-Buddha, yang kemudian itu simbol tersebut diukir. Diukir biasanya di mana, Bang? Di tempat-tempat penyambutan balai desa itu, contohnya di gabung begitu. Nah, ataupun di bangunan-bangunan yang dianggap penting itu dia makar. Nah, kalau aksara itu ini berkaitan dengan tulisan. Oke, mari kita perhatikan deh soalnya. Misalnya itu ada pilihannya di situ relief dan makar, sastra dasar, stupa dari bangunan, banyak itu lebih ke arah kesenian itu, filsafat itu pengetahuan, relief itu kan bersama dengan yang dia seperti ukiran-ukiran yang berada di tinggi gitu. Contohnya relief yang ada di Candi Borobudur yang menggambarkan Buddha dengan kehidupan alam Nusantara. Oke, di sini itu jawaban yang tepat itu ada makar dan di opsi pilihan itu ada pada opsi pilihan D, karena yang adalah seni rupa dan juga seni ukir. Oke, kita lanjut kembali.
Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya nomor. Kita masuk ke nomor. Kita masuk ke yang nomor 11. Apa itu nomor 11? Bang, oke, mari kita lihat soalnya. Di nomor 11, penemuan ini berlangsung di Kalimantan Pura di tahun 2003 dan merupakan salah satu penemuan manusia purba terbaru di Indonesia. Manusia purba yang dimaksud oke, penemuan manusia purba di Gua Liang Bua. Liang Bua di tahun 2003. Nah, penelitian itu berlangsung melibatkan dua tokoh, yaitu tokoh yang pertama itu ada namanya Panji Sujono. Nah, kemudian itu yang kedua Mike Morrow. Nah, Mike Morrow. Nah, dari yang berlangsung di 2003 ini menghasilkan yang namanya penemuan terhadap manusia purba. Ingat kalau sebelum-sebelumnya itu manusia purba itu kebanyakan ditemukan oleh pihak-pihak dari luar negeri, dan itu berlangsung jauh sebelum yang namanya kita meraih kemerdekaan kita begitu. Nah, ada kawan-kawan yang Explore, Wallace Jordan, kemudian ada Eugene Boyce dan berbagai macam tokoh lainnya. Nah, di sini nanti itu penggalian ini berlangsung di Flores dan menemukan yang namanya jenis manusia purba itu namanya adalah manusia sejenis ataupun Homo. Nah, jadi Bang, yang ditemukan itu adalah Homo. Nah, Homo floresiensis. Ini merupakan jenis manusia purba yang ditemukan. Dan ingat, manusia purba yang ditemukan di sini itu cukup unik. Kalau biasanya seperti Megatropus memiliki ukuran badan yang tinggi dan tegap, itu walaupun masih bungkuk. Nah, kalau di sini itu namanya menemukan manusia Kalidepu yang tinggi badan daripada manusia purba yang ditemukan itu kurang lebih hanya mencapai 1 meter saja. Nah, itulah nilai nomor 11. Berarti jawaban yang tepat, oke, mari kita perhatikan soalnya itu. Kira-kira hari depan ada Homo floresiensis, manusia sejenis dari Solo, dengan Homo erectus. Ingat, dengan Homo erectus itu sama dengan manusia kerang, berjalan tegak. Ada Megatropus, manusia besar, Paleojavanus tertua yang berasal dari Pulau Jawa. Ada Homo wazakiensis atau manusia jenis dari wajah. Kemudian ada Homo floresiensis. Artinya apa? Manusia sejenis yang ditemukan di Flores. Di tahun berapa? Di tahun 2003 di Flores, di Gua Liang Bua. Di jawaban yang tepat itu ada pada opsi pilihan E. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke yang namanya nomor. Kita masuk ke nomor 12. Oke, diperhatikan itu soal nomor 12. Nah, kemudian Mesolitikum atau batu tengah memiliki beberapa ciri kehidupan. Yaitu oke itu. Nah, berarti di sini bicara tentang ciri kehidupan. Ciri kehidupan pada masa batu tengah. Ciri kehidupan pada masa. Kehidupan pada masa batu tengah. Pada masa batu tengah. Batu tengah ataupun itu dikenal juga dengan istilah Mesolitikum. Nah, yang itu di sini sebenarnya ada kata mulai. Ingat, semuanya mulai begitu. Nah, apa nanti buktinya, Bang? Mulai tinggal di gua. Kenapa kan dikatakan mulai tinggal di gua, Bang? Itu nanti bisa kita lihat pada yang namanya kehidupan kebudayaan Abissofro. Nah, Abissofro. Yang namanya Abissofro. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu Abissofro itu sama dengan yang namanya manusia purba itu tidak lagi nomaden langsung pergi ke sana, pergi ke sini, nggak tahu apa tujuan, yang penting makan, tapi mulai tinggal di gua. Nah, kemudian apa lagi, Bang? Ada itu yang namanya istilahnya adalah kejokan modingan. Nah, apa itu
jawaban coding Bang. Jawaban coding relief merupakan sisa sampah dapur ataupun sisa-sisa kehidupan, sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh manusia purba. Bahkan sisa sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang yang sangat tinggi, yang pasti lebih dari 1 meter. Artinya apa? Menumpuk besar begitu. Itu merupakan bagian dari makanan manusia purba tersebut. Nah, kemudian Bang, apa lagi Bang? Peralatan hidup. Ingat peralatan hidup. Peralatan hidup yang namanya sudah, ingat sudah dibentuk. Tapi hanya masih di kategori sudah dibentuk, belum dihaluskan. Karena yang sudah dihaluskan itu tadi bisa kita lihat pada peralatan batu muda, yaitu sudah dikupang ataupun biasa sampai halus. Nah, kemudian Bang, apa lagi Bang? Di habis sosok tadi, di situ nanti juga dikenal kehidupan yang namanya ada yang lukisan cap tangan. Makanya tadi di zaman Mesolitikum sudah dikenal yang namanya kepercayaan. Ini kadang-kadang lukisan di dinding Google. Nah, kemudian Bang, peralatan ini apa kita contohnya? Nah, contohnya itu ada kapak. Ada kapak pendek. Pendek ada juga batu pipisan. Ingat batu pipisan. Ini untuk menghasilkan biji-bijian. Nah, oke. Mari kita perhatikan ciri-cirinya dari soal yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini dikatakan penemuan alat-alat dari tulang rusa di Gua Lawa. Iya, itu ada di penemuan alat-alat dari tulang dari rusa di Gua Lawa. Nah, kemudian ditemukan sampah dapur atau kecuali Bodengger di Gua Liang 2. Nah, pertanyaan dari itu di Gua Liang 2 itu yang ditemukan adalah fluoressensis, bukan alat ilmu seperti yang disampaikan. Kemudian itu peralatan headcore itu sama artinya dengan kapak pendek. Kemudian penggunaan kapak lonjong. Ini tidak mungkin kapak lonjong itu berada tadi pada masa neolitikum atau hasil budaya dari neolitikum. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah pada opsi pilihan 1 dan 3. Berarti ada jawabannya itu di opsi pilihan B. Nah, selanjutnya itu kita masuk yang namanya nomor 13. Soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 itu. Kemudian megalitik menandai adanya bangunan-bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan yang berfungsi sebagai kubur adalah mari Abang jelaskan. Tadi sini berbicara tentang bangunan megalitikum. Nah, bangunan megalitikum ataupun bangunan batu besar. Bangunan megalitikum. Nah, di bangunan megalitikum ini ada beberapa bangunan yang ditemukan. Contohnya itu ada yang ditemukan yang namanya menhir, yang sama dengan batu tunggal yang dia seperti tugu, yang fungsinya itu di bawah itu diletakkan sesajen untuk melakukan ritual penyembahan karena kepercayaan yang sudah mereka anut. Nah, kemudian itu ada yang namanya dolmen. Dolmennya itu sama dengan meja batu. Nah, yang menhir dan dolmen ini cenderung yang namanya sebagai sarana penyembahan tadi terhadap kepada orang nenek moyang. Nah, kemudian itu selanjutnya ada lagi peralatan seperti sarkofagus. Nah, ingat sarkofagus ini berkaitan dengan kubur batu yang tutupnya itu seperti keran. Nah, kemudian itu selanjutnya ada dia waruga. Waruga itu merupakan kubur batu yang tutupnya itu menyerupai atap limas seperti rumah adat Ini banyak ditemukan di Sulawesi. Nah, kemudian apa lagi Bang? Peti kubur batu. Nah, peti kubur batu. Nah, berarti kalau dolmen dan menhir tadi itu lebih cocok yang namanya sebagai media sarana untuk melakukan ritual penyembahan. Nah, kalau dia dolmen sarkofagus waruga peti kubur batu. Nah, kalau dia masih meja batu, dia meja batu yang disusun dia dari berbagai macam, kemudian dibuat dia seperti meja, tapi bukan meja makan ya, atau meja makan begitu, bukan. Tapi dia untuk meletakkan ritual-ritual ataupun sesajen tadi. Nah, berarti di sini bangunan megalitikum apa dari sana berkaitan dengan peti kubur. Berkaitan dengan berfungsi sebagai kubur.
Berarti yang cocok di sini abang tandai itu ada iya, ada sarkofagus, kemudian ada waruga, kita ketik batu. Jadi opsi yang cocok itu ada pada pilihan waruga dan juga sarkofagus. Berarti 1 dan 3. Jadi jawaban itu adalah B juga. Nah, oke, bisa dipahami deh. Nah, selanjutnya deh, kita kembali lagi masuk ke yang namanya soal nomor 14. Soal nomor 14. Nah, di soal nomor 14 ini membahas tentang apa, Bang? Oke deh, perhatikan. Bangsa Melanosoid itu merupakan salah satu bagian dari nenek moyang bahasa Indonesia. Bangsa ini mendiami wilayah Papua dan juga Kepulauan Melanesia. Adapun bangsa ini digunakan ke bangsa. Oke, berarti ini bicara tentang bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia. Di bangsa Melanesia itu yang merupakan itu manusia purba pendukung pada masa yaitu pada masa batu. Pada masa kalau tadi mengenal bahasa yang paling penting, iya betul, yaitu pada masa batu tengah. Nah, bagaimana dengan yang namanya pada masa Neolitikum, Bang? Ya, kalau dia pada masa Neolitikum, di situ nanti yang lebih mendukung itu adalah lebih daripada nenek moyang yang berasal dari kebudayaan Yunani. Ini dari mana itu, Bang? Dari Cina, bagian mana? Setelah. Kemudian pada masa berikutnya nanti ada dari formula itu sudah membuat kebudayaan logam yang memiliki pemahaman yang lebih tingkat lebih bagus begitu. Nah, itu nanti kita tahu juga dengan istilah Deuteronomy ataupun Bronson dari Vietnam Utara. Nah, kalau yang tadi Proto-Melayu, berarti Melanesia tadi mendukung budaya mana, Bang? Mendukung pada masa budaya batu tengah. Nah, selanjutnya kita perhatikan soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 itu kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-9 dan merupakan salah satu daerah penghasilan. Oke, kerajaan Islam itu. Ya, abad ke-9 itu. Berarti kerajaan Islam yang merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia itu. Jadi tepatnya itu adalah kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini itu berlangsung dari yang namanya abad ke-9. Abad ke-9 sampai abad ke-13. Sekarang sampai abad ke-13, sampai abad ke-13 ini sudah dihancurkan oleh yang namanya kerajaan itu Samudra Pasir. Nah, itu kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan penghasil komoditi yang sangat penting pada saat itu, yaitu penghasilan. Dan itu memiliki kota yang sangat penting, yaitu kota Perlak. Kota yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari luar. Nah, kalau ingat komoditinya dari sini adalah ada komoditi lado. Oke, nah itu kira-kira pembahasan tentang soal itu. Kita perhatikan lagi soal yang atas, apakah masih ada yang belum terjawab? Abang kira sudah terjawab semua. 14. Oke, nomor 14 tadi ya. Nomor 14 berarti bangsa Melanesia tadi yang bilang batu tengah. Berarti batu tengah itu sama dengan Mesolitikum. Jadi jawabannya juga pada opsi pilihan yang ke B. Kita yang lain sih, apakah belum ada yang terjawab? Kita tengok nomor 13. Nah, nomor 13 tadi waruga dan juga sarkofagus sudah. Nah, berarti sudah semua terjawab. Abang kira itulah pembahasan soal teori sejarah yang pertama, itu abang harap apa yang kita bahas hari ini dan juga menjadi tambahan daripada ilmu pengetahuan dari adik-adik sekalian. Demikian itu yang namanya pembahasan soal sejarah kita yang pertama ini. Kita akan bertemu lagi di pembahasan soal berikut. Seperti dari adik-adik semua, abang ucapkan terima kasih. Selamat sore.